Setelah Mei yang legam, setelah Mei yang tanpa tatanan, setelah Mei yang menerima kerusuhan, apa Indonesia bagiku? Apa Indonesia bagiku? Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau tersangka kau membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Hari itu negeri berjalan tanpa pemerintah, hukum dilantarkan, huru hara di mana-mana. Yang terdengar hanya teriakan. Langit menghitam oleh kobaran asap. Dari rumah-rumah dan pertokoan semua terkesima. Tak ada yang merasa siap melindungi diri sendiri dari keganasan. Hari itu, Selasa 12 Mei 1998, siaran televisi semuanya melihatkan hal yang sama. Unjuk rasa di mana-mana, menuntut Soeharto turun, dianggap tak mampu pulihkan ekonomi negara. Perusahaan-perusahaan gulung tikar, pengangguran merajalela, harga barang-barang pokok melambung, nilai rupiah semakin terpuruk. Gerakan mahasiswa yang mula-mula hanya unjuk rasa berubah menjadi gelombang besar demonstrasi. Tak bisa dibendung lagi. Sore hari Selasa 12 Mei di depan Universitas Trisakti, 4 mahasiswa tewas tertembak. Malam pun mencekam, gejolak merebak. Rabu 13 Mei 1998, ribuan mahasiswa berkumpul di Universitas Trisakti. Sekelompok orang membakar ban-ban bekas di tengah jalan. Asap hitam pun membumbung tinggi. Truk yang melintas dihentikan massa, dan teriakan bergema semakin liar. Gerombolan yang tegap dan gagah
menyisir toko, kantor, dan pemukiman Tionghoa. Didengarnya suara-suara membengkakkan telinga. Segerombolan orang merusak pagar rumahnya. Pembantunya sempat berteriak, lalu terkapar. Oleh para berandal itu, ia dihajar. Fang Yin lari mengunci diri di dalam kamar, berteriak, "Tolong, meminta tolong!" Pintu kamar Fang Yin didobrak. Masuklah 5 pria bertubuh tegap. Keranjang mereka menyeretnya. Rambutnya dijambak, pakaiannya dikoyak-koyak, dan dengan kasar mereka pun memukul, menampar. Fang Yin pun menjerit, mohon ampun. Seseorang memegang kaki kirinya, seorang lagi meretak kaki kanannya, yang lain menurun ke dinding tubuhnya. Wahai, terenggut sudah kehormatannya. Yang lain bersiap menunggu giliran. Ganas, serigayanya tak ada belas bagi seorang perawan. Fang Yin, ya Fang Yin yang malang. Ketika dibukanya mata, didapatinya dirinya terbaring di rumah sakit. Saat itu, Ho datang menjenguk, memberinya sapu tangan. Fang Yin menghapus tetes air matanya. Sapu tangan itulah yang setia menyertainya. Fang Yin dan keluarga tidak paham politik, apalagi masalah militer. Mereka cari nafkah, berdagang saja. Tahun 1998, tanggal 15 Mei, pukul 4.30 dini hari, Soeharto menyatakan tak bersedia mundur. Ketegangan memuncak, ketentraman pun hancur. Warga Tionghoa yang mulai tenang kembali khawatir kalau huru hara kembali datang. Di rumah sakit, Fang Yin masih terduduk lemah. Ia menduga kerusuhan akan kembali terjadi, dan orang-orang tegap yang beralasan akan memperkosanya lagi. Apa salah saya? Kenapa saya diperkosa? Apa salah saya, Mami? Anakku, kamu dengarkan. Yang tidak susila jangan dilihat. Yang tidak susila jangan didengar. Yang tidak susila jangan dibicarakan. Fahmi, bencana ini sudah terjadi. Lupakan saja. Mulailah hidup baru. Keikhlasan akan mengalahkan kemalangan. Keyakinan akan mengalahkan derita. Demikianlah seminggu setelah peristiwa, Fang Yin dan keluarga terbang ke Amerika. Bukan karena tidak cinta Indonesia, tetapi keadaanlah yang telah memaksa. Kini 13 tahun setelah musibah itu, Fang Yin mendengar Indonesia
beberapa warga keturunan Tionghoa menjadi menteri. Tradisi Imlek diberi hak hidup seperti dulu lagi. Barongsai bebas melenggak-lenggok. Program berbahasa Cina ditayangkan di televisi. Agama Konghucu sudah diakui. Ayah Fangin teguh pendirian, pantang jadi warga negara lain. Dan ia tentu saja marah ketika diketahuinya Fangin sudah pindah warga negara. Paspor Amerika Serikat sudah di tangannya. Anakku Fangin, ayah tidak setuju kamu pindah warga negara Amerika. Apa hebatnya jadi warga Amerika? Kamu lahir di Indonesia, sudah menjadi bangsa Indonesia. Sekarang malah pindah warga Amerika. Fangin, Indonesia itu adalah negara yang hebat, sangat hebat. Memang ada kerusuhan Mei 98, sehingga seolah-olah bangsa Indonesia itu bangsa yang rasis. Saya tidak percaya. Sebenarnya kerusuhan itu digerakkan kok. Banyak yang bilang seperti itu. Ayah percaya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang baik, didirikan oleh orang-orang besar yang tentunya dengan cita-cita yang tidak main-main. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka, bahkan Fangin, kakek kita, Si Koleong, dulu seorang pejuang kemerdekaan. Beliau terlibat dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Ini yang membuat ayah tetap cinta Indonesia. Ini yang membuktikan bahwa etnis Tionghoa ikut mendirikan republik ini. Itulah hal-hal yang membuat ayah pulang ke Indonesia. Dan selangkah demi selangkah dengan susah payah, kemarahan Fangin mulai mereda. Fangin mulai merasakan rindu, terkenang kampung halaman, masa remaja di Jakarta. Tak sadar disebutnya nama Albert Hall, cinta pertamanya. Mereka tak pernah lagi menjalin hubungan. Hanya satu tangan itu yang kini tersisa. Selentingan ia dengar kabar Hall sudah berkeluarga. Lina nama istrinya, dulu sahabat kental Fangin. Fangin kembali berlutut di hadapan sapu tangan. Korek api ia nyalakan. Ingin dibakarnya sisa kenangan pacarnya dulu. Masa silam harus segera dihapus dari ingatan. Fangin menangis. Mula-mula perlahan, lama-lama semakin mengiris. Ia nyalakan lagi korek api, dan tanpa pikir panjang, ia bakar sapu tangan itu. Api menyala, sapu tangan terbakar. Masa silam terbakar. Derita panjang ikut terbakar. Cinta pada Ho terbakar. Dan kemarahannya pada Indonesia terbakar sudah bagai ritus penyucian diri. Dan sapu tangan pun jadi seonggok abu. Fangin merasa lahir kembali, jadi perempuan yang sama sekali baru, bersih
mata menetes mengiring api. Sapu tangan sudah tak ada lagi. Ya Tuhan, tumbuhkan keberanian. Aku ingin kembali ke Ibu Pertiwi. Izinkan aku menghabiskan sisa hidup di sana. Tanah yang melahirkanku, jadikan tanah yang nanti menguburku. Kini ia melihat Indonesia dengan mata berbeda. Negeri itu menjadi cermin dirinya yang terus berubah. Indonesia masuk lagi dalam kalbunya. Seperti nyur yang merambai-lambai, mengimbaunya untuk segera pulang. Fang Yin merasakan rindu, menitikkan air mata. Kini ia ingin pulang. Rindunya membara. Ingin kembali ke sana. Ingin pulang ke sana. Ingin hidup di sana. Tanah airku, tanah air Indonesia. Saya